Makna tersembunyi Alkitab menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Apakah tanda kehadiran Allah yang sering kita lewatkan ketika kebenaran justru menuntut kejujuran dan keberanian untuk taat? Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab. Rabu, 7 Januari 2026, kita diajak menyelami sabda yang berbicara tentang kebenaran yang membebaskan dan menuntun hidup. Sabda dan keterhubungan makna. Dijumpai sebuah ajakan dalam surat pertama Yohanes bab 4 ayat 7. Saudari-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dalam bahasa Yunani, ayat ini menggunakan kata agape, yang berarti kasih yang memilih untuk memberi diri secara sadar dan bertanggung jawab. Kasih ini bukan sekedar perasaan, melainkan tindakan yang lahir dari kebenaran. Sementara itu, Injil hari ini menghadirkan sebuah narasi yang mencerminkan cara Yesus membaca situasi zamannya. Injil Matius bab 4 ayat 12 mengisahkan ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, ia menyingkir ke Galilea. Dalam teks Yunani digunakan kata anakoreo yang berarti menarik diri secara bijak untuk taat pada kehendak Allah. Ini menunjukkan ketaatan yang cerdas, bukan pelarian. Hari ini, surat pertama Yohanes dan Injil Matius saling menggemakan melalui kata agape dan anakoreo. Kasih sejati selalu berjalan bersama kebenaran dan ketaatan yang bijaksana. Letak tradisi suci. Peringatan Santo Raimundo Penafort memberi konteks hidup bagi sabda hari ini. Ia hidup pada abad ke-13 sebagai seorang imam Dominikan, ahli hukum gereja, dan penyusun Liber Extra, kumpulan hukum kanonik yang menata kehidupan gereja secara adil dan bertanggung jawab. Pengalaman hidupnya menunjukkan bahwa kasih kepada Allah dan gereja diwujudkan melalui pencarian kebenaran yang tekun dan ketaatan yang rasional. Kesaksian tentang kehadiran Tuhan
di tengah kelemahan dan kekurangan saya. Hari ini gereja merayakan Santo Raimunus Penafort. Sebagai dosen dan peneliti, saya pernah mengalami situasi yang serupa. Pada Oktober 2006, saya memperoleh hibah Erasmus Mundus untuk menjadi dosen tamu di Universitas Groningen, Belanda hingga akhir tahun 2006. Jadwal akademik membuat semuanya sudah tersusun rapi. Namun karena keterlambatan keberangkatan yang sesungguhnya sebagian besar berasal dari kelemahan dan kekurangan saya sendiri, semua rencana itu terguncang. Yang saya rasakan saat itu bukan kelancaran, melainkan kekacauan. Sungguh, saya menyadari saya mempunyai banyak sekali kekurangan dan kelemahan. Namun, Tuhan tetap hadir menolong saya. Seperti dalam hidup Santo Raimunus, Allah tidak membatalkan panggilan hanya karena ketidaksempurnaan manusia. Supervisor saya di Groningen justru meminta saya menjadwal ulang seluruh kegiatan dan memperpanjang masa tinggal saya hingga pertengahan 2007. Yang semula saya anggap sebagai kerugian, perlahan saya sadari sebagai ruang rahmat yang tidak saya rencanakan. Puncaknya, sebagai akibat perpanjangan tugas saya di Groningen itu, maka ketika masa libur total akhir Desember tiba, saya masih berada di Eropa dan saya tentu saja memiliki keleluasaan mengelola waktu, sehingga saya dapat mengunjungi Vatikan dan mengikuti misa malam Natal di Basilika Santo Petrus. Sebuah pengalaman iman yang sama sekali tidak pernah masuk dalam rencana akademik saya. Di sanalah saya memahami secara sangat personal bahwa Tuhan telah mengubah keterlambatan menjadi ziarah rohani dan ketidakteraturan menjadi perjumpaan rohani. Santo Raimunus mengajarkan bahwa hukum, jadwal, dan struktur itu penting, tetapi semuanya harus tunduk pada tujuan yang lebih tinggi, yakni keselamatan dan rahmat Tuhan. Pengalaman saya ini meneguhkan bahwa dalam dunia akademik, profesional, dan kehidupan beriman,
yang terutama bukanlah kesempurnaan perencanaan, melainkan kesetiaan untuk tetap berjalan bersama Tuhan. Bahkan ketika arah hidup tidak jelas dan berubah-ubah, seperti dirasakan oleh banyak orang di zaman sekarang di era digital dan AI. Refleksi sabda hari ini mengajak kita bertanya, di manakah agape dan sikap taat yang bijak itu sungguh hadir dalam hidup saya? Apakah kasih saya dibimbing oleh kebenaran atau justru dikaburkan oleh kepentingan dan emosi sesaat? Panduan praktis sehari-hari. Hari ini kita diajak untuk mencintai dengan tanggung jawab, memeriksa kebenaran sebelum membagikan informasi, berani bersikap jujur dan setia menjalankan tugas kecil dengan penuh integritas. Di sanalah iman menjadi nyata. Sebagai penutup, jika pelayanan digital ini bermanfaat dan menguatkan iman Anda, silakan subscribe, like, dan share. Tuliskan refleksi atau pengalaman iman Anda di kolom komentar. Terima kasih. Salam sehat dan berkat Tuhan untuk Anda semua.